Terima kasih Tur, buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih malam hari ini Kau kumpulkan kami kembali di hadirat-Mu untuk kami boleh bersekutu bersama-sama dengan keluarga Allah. Kami bersyukur Engkau sangat baik bagi kami. Kasih-Mu, hidup-Mu melimpah di dalam kami. Terima kasih, kami bersyukur biar malam hari ini kami boleh bersama-sama mengalami Engkau Allah yang nyata di antara kami. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau Allah yang berdaulat penuh atas seluruhnya kami di tempat ini. Terima kasih kami memulai persekutuan kami malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman, aman karena Kau menjaga. Aku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman, ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih bagi Tuhan. Tak ada yang mustahil. Bagimu tidak ada yang tidak mungkin Tuhan. Tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih. Sekali lagi katakan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat
dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Tak ada yang tak mungkin bagimu, Tuhan. Semua mungkin bagimu, sebab Engkau Allah yang mengendalikan segala sesuatunya. Haleluya. Hidup kami ada dalam pengaturan-Mu. Hidup kami ada dalam rencana-Mu, Tuhan. Firman-Mu lah yang menuntun langkah hidup kami setiap hari. Tuh kami terus mengalami-Mu, mengalami firman-Mu, mengalami setiap perkataan-Mu, Tuhan. Engkaulah sumber kehidupan kami. Ku percaya Oh Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Katakan ku percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Mari kita dengarkan pujian ini dari awal. Lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidup. Katakan Engkau yang lebih tahu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku
ini dari awal. Katakan Engkau yang lebih tahu. Engkau yang cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong. Katakan Engkau yang lebih tahu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Mari anak-anak saja katakan ku percaya. Amin ya Tuhan. Sekali lagi anak-anak saja katakan ku percaya. Engkau Allah yang tidak pernah gagal untuk menepati setiap janji-janji-Mu. Engkau Allah yang tidak pernah gagal untuk menggenapi setiap perkataan-perkataan yang Kau nyatakan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih, perkataan-Mu ya dan amin, dan Kau mengerjakannya tepat seperti yang Kau kehendaki. Bersama-sama katakan ku percaya. Engkau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Sekali lagi katakan ku percaya. Tuhan yang Tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjinya, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Kau Allah yang tak pernah gagal. Firman-Mu ya dan amin, janji-janji-Mu Tuhan. semua yang Kau katakan Kau genapi. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya setiap perkataan-Mu, setiap janji-janji firman-Mu, Engkau Allah yang menggenapinya sesuai dengan waktu yang tepat yang sudah Engkau tetapkan. Engkau Allah yang mengerjakannya, sebab Engkau Allah yang tidak pernah berdusta.
Engkau Allah yang tidak pernah lalai akan janji-Mu bagi kami. Engkau Allah yang selalu menepati setiap apa yang Kau janjikan. Engkau Allah yang selalu menggenapi setiap apa yang Kau katakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, sukacita-Mu berlimpah di dalam kami. Haleluya. Amin. Amin. Umatnya dengan firman-Nya, janjinya bagi kita
Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Cintakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagiku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu. Katakan ku cintakan, ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagiku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu, suara-Mu tuntunku lewati api, dalamkah Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapa-Ku dan sahabatku. ku saksikan kebaikan-Mu. Sekali lagi katakan suara-Mu, suara-Mu tuntunku lewati api, dalamkah Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapa-Ku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Katakan ku cinta Kau, ku cinta Kau. Rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagiku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat
sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikan. Sekali lagi katakan, sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan, kebaikanmu Tuhan, kebaikanmu Tuhan berkati hidupku, kebaikanmu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah dan menyembah hidupku bagimu, kebaikanmu Tuhan berkati hidup, kebaikanmu Tuhan, kebaikanmu Tuhan berkati hidupku, kebaikanmu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah dan menyembah hidupku bagimu, kebaikanmu Tuhan berkati hidupku, sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikan. Lebih lagi katakan, sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikan. Sekali lagi katakan, sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia. Terima kasih sepanjang hidupku Kau Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. sepanjang hidupku
sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu, Sekali lagi katakan, Tuhan. sepanjang hidupku Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Oh, sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Engkau sangat baik. Dan kami boleh menikmati segala kebaikan dan kemurahan. Sungguh Engkau adalah kasih semata-mata. Oh, Engkau kasih, Engkau hidup. Engkau adalah sukacita kami Tuhan. Sungguh Engkau juga adalah nafas kehidupan bagi kami Tuhan. Kami boleh melanjutkan hidup kami dengan penuh sukacita karena Engkau hidup di dalam kami Tuhan. Amin. Terima kasih untuk segala perbuatan-perbuatan-Mu Tuhan. Untuk segala pekerjaan-pekerjaan yang Engkau kerjakan. Sekalipun kami tidak menyadarinya, tapi Engkau terus bekerja. Itu semata-mata karena Engkau sangat mengasihi kami. Engkau telah menjadikan kami menjadi kekasih hati-Mu Tuhan. Engkau mendapatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan yang akan terus mengajari kami. Mari semua kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Oke. Cheers. 1, 2, 3. Dah. Oke. Baik, puji Tuhan. Oke. Oke, puji Tuhan ya. Kekencangan kah atau sudah pas? Kalau sudah pas kasih jempol. Oke, baik. Oke. Kalau nanti kita matikan. Gak begitu kencang kan? Oke. Haleluya. Tuhan tidak akan memiliki. Oke. Ternyata ada di atasnya ya. Oke. Jika engkau tidak memasuki hal ini, Tuhan tidak akan memiliki cara untuk bekerja.
Jika engkau tetap tutup mulut dan tidak bicara tentang firman, gitu. Oke. Perhatikan ya. Saya harus ulangi sekali lagi ya, supaya tahu nanti arah pembicaraannya kemana nanti. Supaya sudah ngerti, saya ulangi sekali lagi gitu. Ya, perhatikan. Selama engkau mempersekutukan firman Tuhan, Roh Kudus akan menerangimu. Untuk memperoleh dunia firman Tuhan dibutuhkan kerjasama manusia. Oke? Kerjasama manusia ini yang sangat perlu, saudara. Dari Tuhan itu sudah pasti. Kerjasama kita yang paling penting. Itu maksudnya kalau saudara mau cermati nantinya. Makanya Tuhan pancing murid-muridnya. Kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Jadi jangan pikirkan yang lain, jangan pikirkan kegagalan, jangan pikirkan kesulitan untuk memasukinya. Tapi perhatikan perkataannya gitu. Lalu ikuti. Sesederhana itu. Kan dia bilang, kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kalau engkau tahu siapa dia yang berdiri di hadapanmu. Oke, lihat itu ya kata-kata dia. Nah, lihat. Selama engkau mempersekutukan firman Tuhan, Roh Kudus akan menerangimu. Untuk memperoleh dunia firman Tuhan dibutuhkan kerjasama manusia. Jika engkau tidak memasuki hal ini, artinya jika engkau tidak hidup dengan cara seperti ini, maka Tuhan tidak akan memiliki cara untuk bekerja gitu. Gak ada dasar dia untuk bekerja. Artinya kalau seseorang itu tidak punya iman, kalau seseorang itu pasif, kalau dia tidak buka mulutnya, tidak terjadi apa-apa. Saudara perhatikan setiap kali saudara, saya mulai mengingat-ingat gitu ya. Ketika saya mencoba mengikuti terus gitu, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, maka semuanya apa yang dijanjikannya pasti terjadi gitu. Tetapi dia tidak mau kita stuck. Karena di sisi lain, zaman yang sedang kita masuki atau dunia yang sedang kita masuki ini adalah dunia Tuhan selalu baru. Jadi dia itu seperti air yang mengalir. Terus mengalir gitu. Gambarannya itu. Terus jadi berarti kan kalau mengalir, kalau saudara perhatikan itu ya. Kalau saudara perhatikan kalau pompa itu ya. Kalau saudara lihat di akuarium itu kan. Kan begitu pompanya dinyalakan itu kan itu satu kan nyedot ke atas kan. Lalu nanti ngalir terus. Airnya itu kan tetap kan sama segitu kan. Tapi lama kelamaan airnya itu makin jernih kan. Ketika ada sirkulasi itu, menjadi ada kehidupan di dalamnya. Di dalamnya itu jadi segar. Kalau tidak, lumut akan banyak gitu. Kira-kira seperti itu saudara, firman yang mengalir itu menjadi segar saudara. Contohnya saudara,
kalau saudara tidak merubah, misalnya di dalam satu rumah itu, kalau terus posisinya seperti itu, maka rumah itu tidak segar gitu. Tapi coba saudara rubah posisi ini, kadang di sini, kadang di sini. Coba, itulah kehidupan. Jadi saudara, yang kita masuki itu adalah dunia yang segar. Dunia ini, dunia yang lama, menurut pengkhotbah, tidak ada yang baru di bawah kolong langit ini. Oke, itulah dunia lama. Jadi dunia yang sedang kita masuki adalah dunia Tuhan yang segar senantiasa. Makanya kehidupan kita itu saudara, jadi setiap hari kan kita mesti mandi pagi, ya kan? Setelah itu kita kerja, lalu nanti sore kita mandi lagi gitu, segar gitu. Kadang-kadang kita bisa ganti baju berapa kali gitu kalau gerah gitu, kalau panas gitu kan. Kita mandi segar gitu. Kira-kira seperti itulah secara alam rohnya gitu. Kita selalu segar gitu. Jadi kalau ada pun kesusahan sepanjang hari itu, ikutilah firman Tuhan. Cukup kesusahanmu satu hari itu, jangan perpanjang. Oke? Jadi kira-kira seperti itulah apa yang sedang dinasihati kita di sini. Kalau engkau tidak memasuki hal ini, Tuhan tidak punya cara untuk bekerja. Kita ini adalah dunia yang lama. Kita telah dirusak. Jadi Tuhan yang datang itu selalu baru setiap hari. Itu bedanya. Makanya kita mesti belajar jangan prediksi Tuhan gitu. Perhatikan setiap kali engkau memprediksi sesuatu, pasti akan dibalikkan gitu. Lebih baik bertanya gitu. Atau lebih baik kira-kira gimana ya? Sama seperti Petrus itu kan. Dan Tuhan bilang sama dia, ketika dia, nanti waktu kamu muda kamu bebas kemana-mana, tapi nanti waktu kamu tua, kamu akan menyerahkan tanganmu untuk diikat dan engkau akan dibawa ke tempat yang tidak kamu kehendaki. Gitu ya. Enak sih kayaknya akhir hidupku gitu kan. Lalu lewat Yohanes gitu kan, Guru, apa yang akan terjadi dengan orang itu? Tuhan langsung tahu saudara pikirannya Petrus. Karena Tuhan pernah bilang kan, barang siapa yang mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya. Wah, kan agak berat itu kata-kata Tuhan gitu kan. Kalau aku dianiaya, kamu pun akan dianiaya. Jadi seolah-olah pikiran Petrus, wah nanti apa ya, aku aja seperti ini gitu. Dia tahu pikiran Petrus itu negatif. Sama saudara. Kita juga sering begitu saudara. Kadang-kadang yang kita dengar itu membuat kita itu tawar hati. Tidak begitu ya. Tapi tidak juga kita juga tidak bisa membayangkan, oh akan jadi indah semua seperti yang kita pikirkan. Bukan. Makanya dia bilang, kalau aku mau dia hidup sampai aku datang. Dia sengaja buat ini kayak ngambang gitu. Dia bilang jika aku mau. Dia gak bilang, kalau tentang Petrus tadi dikatakan nanti kamu akan begini, dinubuatkan kan. Tapi tentang Yohanes, bukan karena Yohanes lebih baik daripada Petrus. Gak ada kayak gitu. Jadi kalau ada orang yang pernah bilang kayak, oh karena dia itu, wah itu sangat dekat dengan Tuhan, bisa menempelkan kepalanya. Lalu bagaimana caranya supaya kita itu, oh seperti Yohanes hidup selama-lamanya, kariblah dengan Tuhan. Gak bisa kayak gitu. Itu doktrin.
Kalau dulu mungkin saya pernah mengatakan seperti itu, sudah nggak seperti itu lagi. Karena kita sudah diajar yang baru oleh Tuhan gitu. Tuhan bilang, kalau aku mau dia hidup sampai aku datang, itu bukan urusan. Urusanmu ikutlah aku. Gitu. Jadi perhatikan saudara ya. Jadi ini bukan lagi zaman nubuatan. Ini zaman adalah menghidupi firman yang sudah pernah dinubuatkan. Bahkan lebih daripada itu. Jadi kita gak boleh lagi punya pikiran sama seperti orang yang masih menanti-nantikan Tuhan yang datang kedua kali. Oke? Artinya kalau dulu Tuhan katakan kan orang Farisi itu tanya, murid Yohanes puasa, kok murid-muridmu gak puasa katanya. Oke? Lalu Tuhan bilang sama mereka, bagaimana mereka puasa sementara pengantinnya masih sama mereka? Akan ada waktunya nanti puasa. Akan ada nantinya mereka akan menunggu dan mereka akan berpuasa. Berarti apa saudara? Itu kan zaman sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali kan? Bukan berarti kita itu tidak bisa puasa. Tapi pekerjaan puasa bukan lagi pekerjaan utama. Gitu loh. Karena apa? Tuhan sudah ada di antara kita. Waktunya kita bersuka cita. Bukan berarti hidup kita itu jadi seolah-olah kita ketawa aja sepanjang hidup kita. Bukan. Tapi zaman yang sedang kita masuki. Zaman penuh hidup. Zaman makan firman. Zaman pewahyuan di mana digenapi. Di mana kita hidup oleh karena perkataan Tuhan gitu. Makanya saudara, orang gak boleh intimidasi kita. Dunia ini gak bisa nakut-nakuti saudara. Amin. Gak bisa. Sekalipun mereka rasanya mereka yang berkuasa di dunia ini. Saudara mesti ingat perkataan Tuhan. Penguasa dunia ini sudah dilempar gitu. Wow. Jadi sembari kita dimurnikan oleh Tuhan, kita sudah dihakimi. Puji Tuhan untuk itu saudara. Kita jadi punya takut akan Tuhan. Kita jadi punya gentar akan Tuhan. Kita lebih mudah bertobat gitu. Ya kan? Dan kita mencintai pertobatan gitu. Kita suka. Karena apa? Di situ kita akan mendapatkan hidup. Kita suka tidak dipandang orang. Kita suka tidak perlu foto kita itu dipajang di mana-mana. Jadi kalau ada yang saudara lihat, wah fotonya dipajang di mana-mana gitu, besar lagi gitu kan, di baliho lagi gitu kan, senyum aja. Hah? Sudah tak matiin. Udah, harusnya sudah selesai kan? Itunya? Sudah kan? Oke, sudah dimatikan. Baik. Sampai di mana tadi? Jadi kalau ada orang lihat, wah dia Leo gitu kan. Saudara, ketika kita sudah punya harus pikiran yang berbeda dengan dunia ini. Ya, bagi kita, saudara, karena itu cara Tuhan gitu.
Kita tahu Tuhan sudah datang kedua kali. Tapi saudara mesti kenali gitu. Dia itu sangat misteri gitu. Sekalipun kita sudah tahu tubuh kita ini kan sedang dikuduskan oleh Tuhan. Daging kita ini sedang dikuduskan, disempurnakan, ditahirkan, didisiplin, dihajar gitu. Kalau nggak sesuai, dipukulnya gitu, dihajar gitu. Tapi dibalut lagi. Bergantian dia buat gitu. Bahkan dia rela menjadi perisai. Dia katakan kita ini biji matanya gitu. Oke? Tetapi saudara, karena memang dia tahu daging kita ini rusak, daging manusia itu rusak. Dia itu mulai tanamkan di dalam diri kita. Coba kamu ingat dulu, gimana aku dulu hidup. Perhatikan ya, ketika orang paksa aku jadi raja, lihat apa yang kulakukan. Aku menyingkir. Ketika aku mulai lihat bagaimana rasanya sudah mulai dekat. Ketika dia mendengar kabar tentang bagaimana kepala Yohanes dipenggal. Langsung saudara secara otomatis. Rasanya dia itu sedih gitu ya. Tapi saudara, dia berjaga-jaga juga dalam hal itu gitu. Dia tidak langsung gitu ketika dia sudah mau pergi gitu rasanya dia pengen langsung gitu ya. Bersembunyi gitu. Tapi tiba-tiba saudara, orang banyak datang mengikuti dia. Dia langsung ikuti lagi. Dia lupakan aja tadi yang kesedihan itu. Sesederhana itu. Semudah itu dia melupakannya gitu. Jadi dia mulai menunjukkan kepada kita gaya hidup yang benar gitu. Cara hidup yang benar. Udah jangan takut berbeda dengan dunia ini. Walaupun nampaknya kau nanti diolok-olok gitu kan. Saatnya saudara, orang akan cari saudara. Ya, lihat. Jika engkau tetap tutup mulut dan tidak bicara tentang firmannya, dia tidak punya cara untuk menerangimu. Setiap kali engkau tidak sibuk, bicaralah tentang firman Tuhan dan jangan mengobrol seperti orang kurang kerjaan. Biarlah hidupmu dipenuhi dengan firman Tuhan. Baru kemudian engkau akan menjadi orang percaya yang taat. Nah, berarti kan itu satu kebiasaannya. Oke? Dia sedang kasih kita langkah-langkahnya. Untuk benar-benar engkau melihat dunia firman. Nah, mulai latih. Oke? Bicarakan firman Tuhan gitu. Saudara, ketika kita mulai bersekutu tentang firman dari hari ke hari, lihatlah saudara perubahannya. Nanti yang kau pikirkan itu akan berubah dengan sendirinya. Ketika rasanya kau memandang anak-anakmu, rasanya mana gitu ya. Tapi engkau akan segera rubah itu. Karena engkau sudah mengisi pikiranmu dengan firman. Engkau mengucapkannya. Disitulah baru Tuhan punya cara untuk melengkapi engkau. Gitu. Itu kata firman Tuhan ini. Nah, makanya ketika coba saya tekankan itu saudara, saya agak stressing di situ kan. Saudara mesti perhatikan gitu. Dan mulai hidupi. Oh saudara. Akan terjadi ledakan yang luar biasa. Biarlah hidupmu dipenuhi dengan firman Tuhan. Ya. Tak masalah jika persekutuanmu dangkal. Tanpa kedangkalan tidak akan ada kedalaman. Jadi harus dari semata kaki dulu.
baru selutut, baru sepinggang, baru engkau bisa berenang. Oke? Jadi dengan mendengarkan perkataan ini, apa yang akan engkau lakukan? Apa? Engkau kan harus atur strategi kan? Bagi rasanya, bagi yang di kota lain misalnya gitu ya, rasanya sendirian gitu kan? Rasanya mana mungkin, siapa temanku bersekutu gitu? Berdoalah. Engkau mesti menerobos gitu. Sekalipun engkau sendiri, engkau tidak pernah sendiri. Engkau mesti menerobos pikiranmu gitu. Gimana ya caranya keluargaku ini mendengarkan perkataanku? Istriku, anak-anakku, gimana caranya? Doa gitu. Karena doa itulah alasan Tuhan, alasan Roh Kudus untuk bekerja. Kalau engkau pasif, nggak ada cara Tuhan untuk bekerja. Ajak dia bicara gitu. Kan saya sudah sering cerita sama saudara. Saya ngomong terus kan sama Tuhan kan? Apa untungmu Tuhan? Kalau aku sakit, nggak ada untungku. Itu untuk keuntunganmu, oh ya? Gitu. Kalau gitu Tuhan, ya buatlah. Aku merasa ya sedikit berbeda lah, bosan lah kayak gini terus. Dari dapur ke depan, ke tengah, ruang tengah ke ruang depan. Hah, capek lah Tuhan gitu. Walaupun itu nggak zamannya lagi, tapi Tuhan lakukan. Itu nyata kan? Tapi kalau saya nggak melakukan itu, kalau saya nggak mengatakan itu, nggak akan terjadi apa-apa. Kenapa dia mesti lakukan sesuai dengan apa yang kita minta? Supaya kita tahu benar-benar kalau bukan iblis yang lakukan itu, tapi Tuhan. Gitu loh. Iblis itu kerjanya sering sekali itu dia suka mengganggu soalnya. Suka dikerjain kalau orang itu monoton gitu. Makanya teman-teman kita kalau terus ada di situ, suruh terus menginjili orang mati gitu melalui pelayanannya. Kalau terus jalan seperti itu, dia obok-obok gitu sudah. Percayalah. Kalau terus dia pakai penglihatannya, dia lihat ini, lihat. Dia pikir dia sudah hebat kali gitu. Ternyata dipermainkan sama iblis gitu. Dia akan dijilid. Dia lihat rohnya naik ke atas gitu. Besoknya dia lihat sudah di bawah lagi gitu. Lalu ditanya lagi kan, kenapa kamu di sini? Iya, dari sana aku diusir. Percaya pula dia. Percaya pula dia gitu. Dia bilang, orang itu bilang, roh itu bilang, aku dari surga kemarin. Surga yang mana bro? Orang ini percaya aja gitu. Awalnya mungkin iya betul. Tapi selanjutnya gampang sekali dia dibodohin saudara. Iya betul ini. Kenapa iblis tidak bisa masuk ke tempat ini? Kenapa? Kenapa dia nggak bisa mengacaukan kita? Karena tempat ini tidak pernah bisa dimasuki oleh iblis. Artinya begini saudara. Kan Tuhan katakan, itu dia katakan kepada murid-muridnya. Kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kalau bukan murid, nggak tahu jalan ke situ. Jadi iblis nggak tahu jalan ke situ gitu. Jadi kalau engkau tidak melatih dirimu jadi murid, nah udahlah. Dikacaukan lah gitu. Jadi dunia yang kita masuki ini segar senantiasa. Hidupnya berlimpah-limpah. Iya saudara. Karena Tuhan itu kalau kita sudah punya, dia bilang kan dalam firman-Nya gini,
barang siapa yang punya, kepadanya itu akan diberikan dan berlimpah-limpah gitu, seperti takaran itu yang dipadatkan terus digoncang-goncang lagi. Itu Tuhan. Jadi kalau kita sudah punya hidup kita itu akan berlimpah-limpah gitu. Ya, dia sangat senang memberikan berlimpah-limpah. Haleluya gitu. Oh, dia akan bawa kita, saudara. Wow, melewati segala perjalanan yang panjang sekali ini. Semangat gitu. Orang dunia ini, saudara tahu nggak, saudara? Makin tua, saudara, makin tidak ada sukacita, makin sedih, saudara. Ini kemarin yang saya bilang, ponakan kami yang meninggal itu, yang terakhir saya doakan itu, terakhir setelah doakan meninggal itu, sekarang bapaknya meninggal, saudara. Kemarin baru, tadi malam. Hari ke situ, cerita-cerita gitu. Karena kemarin setelah saya kunjungi kan, seminggu kemudian gitu kan saya telepon gitu. Anaknya gimana, Bapak? Masih tetap kayak kemarin tulang. Oh ya, sampai meninggalnya sudah. Saya juga ketika mau pergi dari kemarin itu ya, kayaknya gimana ya? Gak bisa bicara lagi kan? Saudara, ketika cerita-cerita gitu ya sama abang di sana tuh ya, itu dia bilang kayak gini, setelah dia dropnya itu paling dropnya itu setelah anaknya itu meninggal katanya gitu. Saudara, kita melihat saudara, ada lagi teman yang wah cuci darahnya itu yang selalu kalau apa gitu, ini cuci darah yang kesekian. Coba di Facebook itu sering sekali ya, teman dulu sama-sama pelayanan gitu. Terakhir dia wakil gembala gitu. Kemarin meninggal juga gitu. Dia lebih lama dari Mas Dedi, lebih lama itunya cuci darahnya gitu. Dan dia selalu kesaksian gitu ya, buat lagu gitu. Tapi saudara, tidak punya hidup itu saudara. Sangat mengerikan saudara. Saudara, kita akan melihat perbedaan apa artinya percaya sama Tuhan yang betul-betul dengan tidak percaya sama Tuhan. Apa arti bertobat? Iya saudara. Dan saudara akan lihat berita-berita yang dimana keluarga hancur, bercerai. Gitu ya. Aduh. Mungkin punya banyak uang. Tapi untuk apa saudara punya semua itu? Kalau tidak menikmati keharmonisan saudara. Kalau tidak menikmati bagaimana keluarga, anak-anak menjadi baik gitu. Untuk apa semua? Pengen rasanya kembali ke belakang, tapi mana bisa lagi. Karena apa? Dia sudah genggam dunia. Apalagi kalau dia genggam erat-erat. Gak bisa dilepasin lagi. Saudara. Sementara waktu berjalan terus. Saudara, kita mesti belajar menunggu Tuhan gitu. Iya saudara. Kerinduan hati saya saudara, pengen rasanya cerita, ngomong sama orang. Sudah kita ngomongin pun gitu. Misalnya kita udah bilang, udah gak usah lagi dua-dua keliling lah gitu kan. Seperti Pak Yabe sudah bilangin gitu kan. Udah gak usah perang-perang lagi lah gitu. Sudah. Tapi saudara, itu tidak bisa mereka buang.
Mereka nggak bisa mendengarkan perkataan seperti itu. Karena karunia atau roh itu, supranatural itu bikin orang sombong. Nggak bisa dia lupakan itu, nggak bisa dia merendahkan dirinya gitu. Nggak bisa dia diam. Sekalipun kita sudah bilang, lihat nih, sekalipun kita sudah tunjukkan, nggak dengar. Makanya dikatakan, kehidupan seperti zamannya Nuh, saudara. Nuh itu terus beritakan Injil. Hei, dengar nih. Nanti air bah akan datang. Akan dihancurkan semua. Terus dia beritakan Injil. Ada yang dengar? Rasanya saudara, hati kita itu rasanya miris gitu. Saya masih ingat dulu ketika saya bilang ketika dulu eh, pertemuan kami, pertanyaan kami di sini ya. Baik di tempat yang lain juga saya bilang. Saya tanya satu-satu. Umur ini berapa? Umurmu berapa? Umurmu berapa? Saya tanya. Termasuk yang meninggal ini pun saya tanya. Terakhir ketika di sini kan, pertanyaan dia datang juga. Tapi apakah orang tahu tentang karunia Tuhan? Apa orang tahu? Seandainya mereka tahu tentang karunia Tuhan, mereka sudah datang di sini, saudara. Iya, saudara. Tapi saudara, Tuhan itu menyembunyikan dirinya. Kerinduan hati kita, saudara, pengen rasanya semua orang tahu. Iya, saya pengen sekali, saya sudah coba, saudara. Tapi saudara, saya dalam hati saudara menunggu Tuhan. Iya. Saudara, keyakinan Tuhan Yesus adalah begini. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang datang kepadaku kalau bukan Bapa yang bawa, katanya. Bapa yang bawa. Jadi ketika kita rasanya belajar terus gitu ya. Banyak sekali yang sudah kita pelajari kan. Kita terus mendengarkan. Rasanya saudara Tuhan tidak peduli dengan yang lain gitu. Iya. Percayalah saudara. Kita itu menunggu pekerjaan Tuhan. Kita menanti-nantikan kemana Tuhan bergerak. Kita buka mulut kita sambil kita lihat apakah sudah waktunya orang itu berjumpa dengan Tuhan. Oh, nggak seperti dulu lagi saudara. Karena kita tahu kita punya karunia. Lalu kita sembarang bilang sama orang, ikuti iman saya. Oh, nggak zamannya kayak gitu lagi saudara. Kita menantikan Tuhan. Karena kita tidak tahu saudara. Siapa di antara mereka yang sudah bisa melihat dia. Kita nggak bisa paksa orang. Kita nggak bisa, nggak punya apa, pintu belakang. Nggak punya kita. Semua harus masuk dari depan. Kita nggak boleh, kamu masuk dari sini gitu. Lalu kita buka pintu samping gitu. Nggak ada pintu sampingnya gitu. Karena kita sudah warga di dalam gitu kan. Kita nggak bisa buka pintu samping gitu. Sini, kamu masuk dari sini. Nggak bisa. Karena ini bukan pekerjaan kita. Ini pekerjaan Tuhan. Karena kerajaan sorga itu punyanya Tuhan. Bagian kita apa saudara? Taati. Kemana dia bawa kita?
Lihat orang yang datang kepada saudara. Kemana Tuhan bawa engkau? Atau siapa yang dibawa kepadamu gitu. Biarlah hidupmu dipenuhi dengan firman Tuhan. Ya, tak masalah jika persekutuanmu dangkal. Tanpa kedangkalan tidak akan ada kedalaman. Harus ada proses. Melalui pelatihanmu engkau akan memahami penerangan Roh Kudus atas dirimu dan bagaimana cara makan dan minum firman Tuhan secara efektif. Nah, ini yang sedang dilakukannya di antara kita. Awal-awal kita nggak tahu, saya pun tidak tahu juga kok. Bagaimana cara memulainya pun saya tidak tahu. Saya ingat ketika dulu saya menjadi ketua, saudara ya. Aduh, tak pernah terpikir sedikit pun. Enggak. Tidak pernah terpikir sedikit pun, tidak pernah terpikir mau jadi ketua. Tapi ketika ditunjuk, oh tiba-tiba saja saudara. Udah. Terus seperti itu saudara. Coba saudara lihat. Oh makanya saudara, kalau firman yang ngomong kayak gini, ini tepat sekali saudara. Karena ngalamin gitu. Kita ngalamin semua. Itulah Tuhan. Dan nggak membuat kita itu jadi sombong gitu. Nggak ada gunanya kan. Sudah ada alarmnya di sini. Karena kita jujur di hadapan Tuhan, maka dia juga berlaku jujur sama kita. Kan untuk berlaku jujur itu butuh waktu kan. Itu butuh kesetiaan kan. Gak langsung kita bisa jujur kan. Tapi Tuhan tahu kita mau hidup jujur. Maka disitulah Tuhan juga berlaku jujur sama kita. Dia berlaku setia sama kita. Sekalipun dangkal dikatakan tadi. Sekalipun kita gak pintar nampaknya. Dia ajarin kita. Ya kan? Setiap hari. Kau ajariku lewati hari ini. Ya enggak? Diajarin setiap hari. Sebodoh apapun kita. Kalau masih ada kemauan sedikit aja, sudah cukup bagi Tuhan. Untuk dia masuk. Iya. Dia sangat senang gitu. Dia sabar gitu. Rasanya kita itu seperti tumbuhan yang gimana ya, dihimpit bagai banyak hal gitu ya. Kan dia lihat mungkin kayak kita itu kayak pohon apa namanya, benih yang sudah mulai tumbuh, tapi ada banyak sekali yang cengkeram gitu. Kayak duri-duri segala macam dia lihat. Tapi dia lihat ke dalam gitu, masih ada, dia masih hidup gitu. Sementara saudara, dia punya, karena dia masih memandang kepada Tuhan, masih ada setitik sinar masuk gitu ya. Daunnya itu saudara, dia mulai tumbuh sedikit gitu. Tapi ke dalam dia cari air gitu. Ya, walaupun seperti itu kita, daya terobos kita itu bisa kuat gitu. Ya, karena firman Tuhan itu punya daya tumbuh gitu. Seperti benih tadi saudara. Dia gak bisa melewati itu semua saudara. Nah dia ajari kita setiap hari. Lihat saudara. Jadi kalau dikatakan tadi, melalui pelatihanmu engkau akan memahami
penerangan Roh Kudus atas dirimu dan bagaimana cara makan dan minum firman Tuhan secara efektif. Setelah selang waktu menyelidik, engkau akan masuk ke dalam realitas firman Tuhan. Walaupun masih sedikit, kita sudah mulai mengalami realitasnya. Tapi sebelumnya kan kita mulai begini. Kita selidiki, wah dia bikin pencerahan sedikit gitu. Akhirnya kita menemukan realitasnya. Ya, oh ini tuh. Dunia firman itu kayak gini ya. Jadi nggak perlu saudara orang menjelaskan kepada kita. Begini ya, dunia firman itu kayak gini. Oh nggak perlu. Nggak perlu saya buat sistematis gimana gitu. Oh, bahasanya nggak perlu. Kelamaan. Karena orang pintar itu kayak gitu saudara. Maksud saya saudara, orang pintar dunia ini, dia pengen semua segala masuk akal gitu. Firman Tuhan gak kayak gitu. Dia mau kita ngalaminya. Oh cara latih dia itu hebat, dia nyata sekali saudara. Dulu kita berpikir, Tuhan tunjukkanlah dirimu. Kita pengen melihat Tuhan. Sekarang kita mulai diajarin, nanti kamu ketipu. Gak kayak gitu, sistem kerjaku gak kayak gitu. Oke, di masa lampau itu anugerah. Tapi lihatlah Paulus gitu. Lihatlah Elia. Kalau bukan aku buat dia itu lemah tak berdaya, sampai menghadapi perempuan aja dia takut gitu, dia harus lari. Kalau nggak cara seperti itu, dia tidak akan pernah bisa mengenalku. Dia tidak akan bisa terangkat. Padahal aku sudah tetapkan dia sejak dari semula. Aku sudah pilih dia untuk menjadi contoh di mana tubuhnya itu diubahkan gitu. Dia tidak tahu itu awalnya, tapi belakangan dia mulai tahu. Tetapi kalau dia tidak melewati proses itu selama 15 tahun terakhir, dia tidak akan pernah mengalami tubuhnya diubahkan. Oh, tadinya saudara dia itu benar-benar menarik kuasa Tuhan gitu. Gak ada takutnya dia. Dibantai semua gitu. Iya. Karena Tuhan tidak memberikan dia roh kegentaran. Semua harus tunduk sama dia. Iya. Tapi dia tidak tahu dirinya ada di dalam. Dia tidak tahu saudara. Dia tidak sadar kalau kapan saja pun bisa diambil oleh Tuhan gitu. Dia pikir itu karena dia. Jadi harus dihajar di situ. Makanya sekarang saudara, kita jadi lebih seperti yang dikatakan Paulus, aku lebih suka aku dalam keadaan lemah. Karena di situlah nanti aku belajar melihat kekuatan Tuhan gitu. Ya. Jadi ketika kita melihat keadaan itu, kita dipimpin setiap hari gitu ya. Rasanya gimana gitu ya, lambat rasanya gitu. Tapi saudara, semua firman Tuhan yang diucapkan ini pasti menjadi kenyataan. Setelah selang waktu menyelidik, engkau akan masuk ke dalam realitas firman Tuhan. Hanya jika engkau bertekad untuk bekerja sama, engkau akan dapat menerima pekerjaan Roh Kudus. Itu saja yang diminta Tuhan dari saudara. Tekad untuk bekerja sama gitu. Ya. Kita ini unik, masing-masing kita ini unik. Cara Tuhan mengajari kita itu beda, walaupun kita keluar dari satu rahim gitu. Kita unik semua. Iya. Biarkan Roh Kudus yang memimpin saudara. Yang penting tadi itu bekerja sama dengan dia.
Dalam prinsip-prinsip makan dan minum firman Tuhan, yang satu berhubungan dengan pengetahuan dan yang lainnya tentang jalan masuk. Ya, pengetahuan kita, lalu ada jalan masuknya. Gimana cara kita masukinya? Oke. Rasanya itu pengen saya saudara itu mau jelaskan semua gitu ya. Pengen bicara banyak dari sini gitu ya. Tapi biarlah kita baca, saudara ya. Firman manakah yang harus engkau ketahui? Engkau harus mengetahui firman yang berhubungan dengan penglihatan. Misalnya, yang berkaitan dengan zaman apa yang pekerjaan Tuhan masuki sekarang. Hal apa yang hendak Tuhan capai sekarang. Nah, gitu kan. Itu perlu. Ya. Apa yang dimaksud dengan inkarnasi. Seperti yang saya bilang saya kemarin-kemarin itu, saudara. Ya kan? Dan segalanya. Semua ini berhubungan dengan penglihatan. Apa yang dimaksud dengan jalan yang harus dimasuki manusia? Ini mengacu pada firman Tuhan yang harus dilakukan dan dimasuki manusia. Jadi walaupun misalnya dikatakan manusia gitu ya, yang harus dimasuki manusia gitu ya, itu pun saudara, itu ada artinya juga gitu. Nanti kalau dikatakan manusia normal, kalau dikatakan manusia aja tanpa kata normal, itu pun ada bedanya juga. Saudara, cara hidup seperti ini saudara belum pernah kita alami gitu. Tapi saudara luar biasa sekali saudara. Benar-benar saudara. Kalau engkau nanti lihat dirimu, ya begitu terus engkau bersekutu firman gitu, engkau akan lihat dirimu enteng sekali, ringan. Lalu engkau akan lihat dirimu apa ya, pintar sekali gitu. Untuk apa? Untuk engkau boleh memahami kalau Tuhan itu sangat berhikmat sekali, hebat sekali gitu. Tetapi sekaligus engkau tidak melihat kesombongan di dalam dirimu. Karena sembari dia bekerja, sembari dia kikis engkau, dia sempurnakan. Penglihatanmu makin jelas. Tidak jadi bodoh lagi. Dulu kita bodoh, kita sombong. Itu namanya bodoh gitu. Kita membanggakan diri kita. Oh, sekarang kita belajar. Kan gak mungkin kan orang bodoh yang belajar terus bodoh gitu kan. Ya enggak. Masih ada pintarnya lah kalau kita belajar. Sebodoh apapun kita gitu kan. 1 tambah 1 berapa gitu kan. Ada memang yang memang ini sekali kan. Sulit gitu. Gak bisa jawab gitu kan. Sampai dia bilang, ini 1 tangan kamu ini. Tambah 1 tangan kamu ini. 1 lepat. Tambah 1 lepat. Berapa ini katanya. Baru dia bilang, 2 lepat katanya gitu. Baru dia bilang, 2 lepat. Tambah 2 lepat gitu kan. Lepat itu lepat pisang enggak? Itu cuma perumpamaan katanya gitu. Lalu kurang-kurang gitu kan. 2 lepat, dikurang 2 lepat. Loh, kok bapak buang lepatnya katanya. Itu cuma perumpamaan katanya. Tapi saudara, sebodoh-bodohnya orang, kalau dia belajar, pasti bisa pintar kan. Ya pintar dikit lah gitu lah kan. Maksudnya saudara, waktu di kemarin-kemarin saudara kita bangga mungkin diri kita itu berhikmat hebat gitu. Sekarang kan gak ada gunanya. Jadi walaupun kita itu berhikmat, ya karena memang Tuhan tinggal di dalam kita. Kenapa Tuhan mau tinggal dalam kita? Simple aja. Karena kita ini ciptaan Dia. Dan kita mau menundukkan diri kita. Kalau kita mau menundukkan diri kita sadar kita ciptaan. Disitulah kita baru melihat pencipta kita. Dari mana kita bisa lihat? Dari pekerjaannya yang dinyatakan di dalam kita. Amin. Gitu ya. Tadinya kita itu dikit-dikit khawatir gitu. Tapi masa sekarang kita khawatir lagi? Enggak dong gitu kan. Karena apa? Kita mulai melihat indahnya hidup tidak khawatir. Ketika kita disakiti orang lain, tadinya kita itu, kita ngomongin gitu.
Bukti apakah kita itu sakit hati gitu kan, kecewa, itu pasti kita ngomongin gitu. Itu buktinya. Tapi belakangan kita nggak mau lagi kan, capek deh gitu. Hidup jadi enteng kan? Yalah. Jadi ringan hidup kita gitu. Tadinya kalau kita dipandang orang gitu kan, rasanya wah. Kadang-kadang kita malu gitu kan, minder gitu kan. Tapi sekarang, apakah perlu seperti itu? Enggak kan, rugi dong. Biarin aja orang anggap kita rendah. Padahal kita jauh lebih kaya daripada orang paling kaya di seluruh dunia ini. Amin? Iyalah. Yang paling penting adalah makan dan minum lebih banyak firman tentang jalan masuk. Seperti bagaimana cara menunjukkan hatimu kepada Tuhan. Nah ini dia ya. Perhatikan ini, dikatakan yang paling penting adalah makan dan minum firman Tuhan lebih banyak tentang jalan masuk. Jadi ini nggak boleh dipisah. Harus sekalian bacanya. Jadi nggak boleh bilang begini. Yang paling penting adalah baca dan minum lebih banyak firman. Bukan. Bukan itu. Kalau di waktu yang kemarin kan banyak makanlah lebih banyak minum firman Tuhan. Tapi yang pentingnya itu, kasih dulu ini yang pentingnya itu ini tentang jalan masuk, firman yang tentang jalan masuk gitu. Apa itu? Seperti bagaimana menunjukkan hatimu kepada Tuhan. Nah, gitu. Perhatikan di situ ya. Lalu yang kedua, bagaimana menerangkan hatimu. Gitu. Bagaimana caranya menerangkan hatimu gitu kepada Tuhan. Terus di hadapannya. Bagaimana meninggalkan daging. Itu jalan masuk. Kalau Tuhan dulu kan bilang kan tinggal dalam firmanku. Tapi kita nggak tahu caranya. Karena belum waktunya juga. Jadi itulah perbedaan firman Tuhan Yesus dulu dengan firman Tuhan yang sudah datang kedua kali. Beda. Karena juga waktunya belum bisa gitu loh. Istilahnya kata-kata yang diucapkan dulu itu yang di dalam Alkitab itu nggak bisa dibandingkan dengan yang sekarang ini gitu loh. Dulu masih terbatas, nggak bisa. Makanya apa yang diucapkan sekarang itu anugerah bagi kita. Mereka nggak bisa mendengarkannya. Karena mereka pendahulu. Mereka hidup di zaman yang berbeda dengan zaman kita gitu loh. Makanya sekarang kita diajarin detail. Kalau dulu saudara, Tuhan Yesus yang datang pertama itu rasanya cobalah lihat saudara. Jengkel dia dengan murid-muridnya seringnya kan. Cobalah lihat. Alangkah lambannya kamu ini katanya gitu. Coba perhatikan sering sekali Tuhan seperti itu gitu. Jengkel dia. Coba lihat dalam perjalanan ke Emmaus itu kan. Dia sudah cerita. Ketika dia cerita berkobar-kobar hati mereka. Itu pun belum tahu kalau itu Tuhan gitu. Udah berkobar-kobar diri mereka gitu kan. Baru pada sudah masuk gitu kan. Singgahlah katanya gitu. Tadinya kan dipikir, apa kamu satu-satunya orang yang tidak tahu kejadian yang terjadi di Yerusalem katanya gitu. Di mana ada seorang begitu? Padahal itu orangnya gitu. Mereka nggak kenal gitu kan. Hati mereka itu sedih sekali, takut-takut saudara bayangin. Dulu kan kita begitu kan. Gimana nanti kalau ini sesat? Gitu kan. Gimana nanti kalau orang tahu? Wah nanti itu tuh gereja. Wah gimana nanti? Tapi sekarang begini kita menghidupi firman. Apa yang terjadi saudara? Kedaulatan Tuhan dinyatakan. Lihat siapa yang menentang. Iya. Lihat sendiri. Semua yang menentang kemarin ini saudara yang
di sana itu saudara. Wah, bagaimana hidupnya saudara? Iya. Saudara, kalau Tuhan menyatakan dirinya, kalau orang sampai sudah menyinggung wataknya, diam-diam disimpan dalam hatinya. Terus dia mengeraskan hatinya. Bagian kita itu udah pandang aja Tuhan. Tapi saudara, tahu nggak saudara? Orang yang mengeraskan hatinya, yang masih nyimpan gitu ya dalam hatinya, yang dia pikir saudara, dia memandang hina kita gitu ya. Mungkin menghina iman saya gitu. Menghina kepercayaan saya sama Tuhan gitu. Mengatakan saya, wah orang gila atau apa. Engkau lihat nanti perbedaannya. Engkau akan mengerti apa arti daripada jangan menyinggung watak Tuhan gitu. Enggak, kita ini manusia. Tapi saudara, kalau kita mempersembahkan tubuh kita ini saudara, dia juga menguduskan tubuh kita ini saudara. Iya, menguduskan jiwa kita ini saudara. Jadi kadang tanpa sadar, orang yang menolak kita, menentang kita, mereka nantang Tuhan itu sendiri. Iya saudara. Tapi bukan sedikit pun bukan untuk membanggakan diri kita. Jauh lah itu saudara. Kita masih tetap punya sikap rendah hati sama Tuhan. Tapi kalau Tuhan mau menunjukkan dirinya, mau menunjukkan kedaulatannya, ya. Sekaligus ini masa-masa yang juga menegangkan saudara. Tapi ketahuilah saudara, kalau engkau tetap rendah hati, kalau tetap engkau bertobat, kalau tetap engkau menenangkan hatimu di hadapan Tuhan, kalau engkau mengarahkan hatimu kepada Tuhan gitu ya, maka engkau akan melihat, engkau akan berjalan terus. Engkau akan menikmati hidup yang berlimpah-limpah dari Tuhan. Tuhan akan membuat perbedaan. Tuhan akan pelihara engkau. Tuhan akan jagai keluargamu. Orang-orang yang kau kasihi, orang-orang yang dekat dengan engkau, Tuhan akan lindungi semua. Iya. Tuhan akan berkati pekerjaanmu. Tuhan akan berkati sandangmu. Tuhan, itu sudah pasti, sudah. Iya. Tuhan tidak pernah lupa, saudara. Tentang orang-orang yang kau kasihi, Tuhan tidak pernah lupa. Enggak, percayalah, saudara. Oleh karena engkau mau memberikan hatimu kepada Tuhan, maka apapun yang engkau khawatirkan, apapun yang engkau takutkan, Tuhan akan buktikan. Aku sanggup menjaga semuanya. Karena aku Tuhan. Iya. Detail aku jaga. Iya saudara. Dia maha kuasa. Dia sangat hebat. Dia sangat dahsyat. Dia sangat lengkap. Pasukannya sangat banyak. Detail pasukannya. Dia punya 7 roh Allah. Kalau dia mengatakan aku punya 1000 roh gitu, bisa juga dia punya. Aku bisa lipat gandakan rohku. Semakin banyak orang yang datang kepadaku, aku tidak kekurangan roh untuk meladeni mereka. Semakin banyak orang yang datang kepadaku minum, aku tidak kekurangan air, tidak kekurangan firman, tidak kekurangan makanan untuk aku limpahkan kepada siapapun yang datang kepadaku. Ya. Jadi saudara, bagaimana meninggalkan daging? Hal-hal inilah yang harus engkau lakukan. Tanpa mengetahui cara makan dan minum firman Tuhan, persekutuan yang benar
Tanpa mengetahui cara makan dan minum firman Tuhan, persekutuan yang benar adalah mustahil. Begitu engkau mengetahui cara makan dan minum firman-Nya, ketika engkau telah memahami apa yang menjadi kuncinya, persekutuan akan menjadi bebas. Nah, amin. Ngerti ya maksudnya ya? Ngerti artinya bebas ya? Merdeka, saudara. Sebagaimana kita bebas dengan orang tua kita. Ya kan? Sebagaimana sepasang suami istri. Ya, persekutuan yang bebas. Ya, karena saling mengasihi. Sudah ikat janji. Sehidup semati. Berjanji setia. Sama seperti itu, saudara. Persekutuan kita yang bebas. Sekalipun kita punya pengertian yang salah. Iya, salah memang gitu. Benar-benar salah mungkin gitu. Tapi tahukah saudara? Karena dia lihat hati kita. Dia menerangkan kepada kita tanpa kita tersinggung. Sekalipun kita salah. Iya, sudah di waktu yang kemarin kan rasanya ketika kita diajar memasuki dunia orang mati segala macam. Kan setelah sekarang kan kita pikirkan salah. Enggak juga, enggak salah-salah juga. Gitu maksudnya. Salahnya adalah jangan kamu tinggal di situ. Gitu loh. Kan itu yang Tuhan bilang sama guru kita. Kamu mesti naik ke atas katanya kan gitu kan. Dia gak mau kan. Terus dibawa mendoakan orang. Terus mau dibangga-banggain. Oh supaya ini melihat mujizat gitu. Kan masalah guru kita kan di situ. Dia pengen terus melihat mujizat terus gitu. Salahnya di situ aja kok. Tuhan sudah ingatkan awal naik ke sini gitu loh. Jadi kita bisa memasuki sekarang kan karena guru kita juga mengajari kita. Ada banyak hal yang diajari kepada kita toh. Bukankah karena saya melihat hidupnya, maka saya bisa masuk lebih dalam gitu. Tapi bedanya adalah saudara, kita itu kelanjutan daripada hidupnya. Ya kan? Semasa hidupnya mungkin dia belum melihat terang, belum melihat Tuhan Yesus yang datang kedua kali. Tapi karena kita ini pernah belajar kepada dia. Ya kan? Bukankah kita itu jadi bapak, dia itu jadi bapak kita seperti Abraham itu bapak kita. Abraham bersuka cita melihat hari kita. Orang tua kita itu juga bersuka cita melihat hari kita. Bapak saya juga bersuka cita melihat hari saya. Dia gak sempat melihat saya pelayanan gitu. Seperti mama saya. Tapi apakah dia tidak mengikuti terus keturunannya? Dia pasti mengikuti. Segala pertanyaan yang pernah dimiliki dia selama dia hidup, itu terjawab. Karena firman Tuhan katakan begitu kan. Karena saya percaya saatnya akan tiba dan sudah tiba. Orang mati akan mendengarkan suara anak Allah. Orang-orang dalam kuburan akan mendengarkan suara anak Allah. Kalau bapak saya dalam kuburan, berarti bapak saya mendengarkan perkataan saya. Tanpa perlu saya katakan, saya injili bapak saya. Nggak perlu. Karena firman Tuhan nggak bilang begitu. Firman Tuhan bilang adalah saatnya akan tiba dan sudah tiba. Ya dong. Berarti kalau kita mengizinkan tubuh kita ini, memberikan tubuh kita ini menjadi inkarnasi Tuhan,
Kan menurut orang itu bodoh. Menurut orang kan sombong kita kan. Ya enggak? Tetapi saudara, itu sebagai wujud daripada kita itu sudah manusia yang rusak. Kita menerima kedaulatan Tuhan. Tuhan, aku ini kan ciptaanmu. Karena engkau berfirman kepada jadilah bumi. Biarlah bumi mengeluarkan. Sama seperti itu. Sekarang firmanmu itu telah menjadi daging. Oh gitu. Silahkan Tuhan. Bukankah kita terus melihat pekerjaan Tuhan? Bukankah DNA saya berhubungan dengan Bapak saya? Berarti ketika Tuhan itu berinkarnasi atau ngomong di dalam saya, ketika saya mengundang dia masuk ke dalam hati saya, ketika saya berbicara dengan dia dan dia berbicara kepada saya, bukankah Bapak saya harus dengar? Iya dong. Sesederhana itu. Tetapi bukan hanya orang yang dalam kuburan, orang-orang yang hidup juga. Kontak, saudara. Ya. Karena firman Tuhan bilang begitu. Oh saudara, apa yang kita imani, itulah yang terjadi. Makanya dikatakan tadi di awal, udah kamu ngomong firman Tuhan. Walaupun persekutuanmu dangkal katanya. Kedalaman tidak diperoleh kalau tidak ada kedangkalan. Harus dangkal dulu, baru ada kedalaman. Jadi jangan pernah anggap dirimu, oh siapalah saya, mana bisa saya terangkan kepada orang lain. Enggak. Bisa. Anak-anak juga bisa ya. Iya. Kalau kalian percaya Tuhan dalam hidup kalian, kenapa kalian gak tes? Bukalah mulutnya. Ada Tuhan dalam diri kalian. Ngomonglah sama orang. Ya. Ketika teman-teman mungkin gimana mukanya gimana gitu, ajak dia berdoa. Ya dong. Ketika dia sedih gitu, kamu berdoa sama siapa? Kalau mungkin temannya muslim, gak usah paksain harus berdoa sama Tuhan Yesus gitu. Gak usah. Ajak dia berdoa sama Tuhan. Ya. Kamu bebas. Ya kan? Udah. Kamu panggil Allah, kamu panggil siapa? Ayo. Ya kita doa ya. Pasti terjadi sesuatu. Karena engkau mengakui Tuhan. Ketika ada yang mengakui Tuhan, di mana 2-3 orang mengakui Tuhan, gitu kan? Nggak harus 3 orang, 2 orang pun bisa kan? Mengakui Tuhan, katanya kan gitu kan? Maka aku ada bersama dengan mereka di situ. Oh, dengan senang hati saudara. Ya. Hebat Tuhan. Baik, puji Tuhan, saudara, sudah jam 9. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini buat persekutuan ini. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan.